Pasti kalian udah tahu dong apa itu iptek? Ya, betul sekali. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurdiana Ramadhani dari kelas 12 IPA 1. Pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengaruh positif dan yang kedua adalah pengaruh negatif. Dampak positif yang pertama yaitu pada aspek politik. Nah, di sini menjadikan nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat. Salah satunya, saat ini masyarakat dapat mengetahui potensi calon pemimpinnya melalui proses debat yang disiarkan langsung oleh televisi. Kemudian, dampak positif yang kedua yaitu pada aspek ekonomi. Makin timbulnya pasar internasional dari hasil produksi dalam negeri, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Nah, misalnya berjualan online yang biasa dilakukan sendiri di rumah. Selanjutnya dampak positif yang ketiga yaitu pada aspek sosial budaya. Nah, secara tidak langsung kita telah melakukan proses transformasi ilmu untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras dari bangsa lain. Nah, dan dampak positif yang keempat yaitu pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Nah, makin menguatnya supremasi hukum dan menguatnya regulasi hukum. Misalnya, sekarang nih sudah ada CCTV ataupun benda lainnya yang bisa mempermudah proses hukum dengan adanya bukti yang nyata. Oke, kita lanjut pada pengaruh negatif. Yang pertama adalah pada aspek politik. Nah, di sini memengaruhi pikiran masyarakat Indonesia berpaling dari ideologi Pancasila. Kemudian munculnya gerakan radikalisme dan terorisme seperti merakit senjata atau bom untuk mengganggu keamanan negara. Yang kedua adalah pengaruh negatif pada aspek ekonomi. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang luar sehingga barang-barang lokal akan kalah saing, sehingga perekonomian negara menurun dan timbulnya kesenjangan sosial. Kemudian pengaruh negatif yang ketiga yaitu pada aspek sosial budaya. Munculnya gaya hidup konsumtif seperti hedonisme, dalam tanda kutip melanggar norma, yaitu seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Kemudian adanya sikap individualisme, muncul gaya hidup yang berorientasi terhadap budaya barat. Dan yang terakhir adalah pengaruh negatif pada aspek hukum, pertahanan, keamanan, yaitu menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat. Jadi gini, segala yang kita lihat, segala yang kita lakukan, baik buruknya akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka dari itu, kita harus pandai, bijak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ada 3 sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama adalah menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh kemajuan iptek tanpa perlu disaring terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kita bersikap selektif, yaitu mengambil hal-hal positif dan membuang hal-hal yang negatif. Nah, kalau kamu pilih sikap yang mana nih? Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Nurdiana, mohon maaf apabila ada kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.